Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzena Dunasabila, salah satu dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma dosen dalam bidang pengajaran, di mana video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Serdos dosen di tahun 2025. Pada video ini saya akan menjelaskan metode DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah yang saya ampuh adalah kejelasan buatan dengan bobot 3 SKS dan dapat diambil mahasiswa ketika semester ganjil. Deskripsi dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mata kuliah ini akan membahas terkait konsep dasar, metode, dan implementasi dari kecerdasan buatan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan kecerdasan buatan, termasuk representasi pengetahuan, logika inferensi, sistem pakar, serta pengantar machine learning dan deep learning. Melalui kombinasi teori dan praktik, mahasiswa akan mampu merancang solusi berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di berbagai konteks bisnis. Materi dikembangkan untuk menumbuhkan pemahaman kritis terhadap data, kemampuan menganalisis masalah, serta mengembangkan solusi berbasis algoritma cerdas. Pembelajaran di mata kuliah ini nantinya akan mencakup studi kasus dan mini project untuk menstimulasi mahasiswa agar memahami peran dan kontribusi kecerdasan buatan dalam transformasi digital dan pengelolaan data pada sistem informasi. Tujuan mata kuliah ini sebagaimana tertuang dalam capaian pembelajaran lulusan pada buku kurikulum program studi sistem informasi. Yang pertama, mampu memahami, menganalisis, menerapkan, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengolah dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses maupun sistem organisasi. Kemudian, mampu merancang dan menggunakan database serta mengolah dan menganalisis data dengan alat dan teknik pengolahan data. Selanjutnya, CPMK pada mata kuliah ini kecerdasan buatan. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan serta peranannya dalam sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Kemudian kedua, mampu menganalisis permasalahan organisasi dan mengusulkan solusi berbasis metode kecerdasan yang relevan untuk mendukung proses bisnis. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan dataset yang tersedia untuk melatih dan menguji model machine learning menggunakan alat bantu seperti Python. Kemudian keempat, mampu merancang dan menerapkan solusi berbasis kecerdasan buatan sederhana yang mengolah data dan memberikan output berupa rekomendasi atau prediksi. Kemudian bahan kajian pada mata kuliah kecerdasan buatan ini ada 9. Nanti materinya yang akan dibahas akan meliputi yang pertama, mahasiswa akan mempelajari terkait konsep dasar kecerdasan buatan. Kemudian kedua, mahasiswa mempelajari terkait representasi pengetahuan dan logika. Kemudian ketiga, terkait metode pencarian. Keempat adalah sistem berbasis pengetahuan. Kemudian kelima, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar machine learning. Keenam, bagian dari machine learning ada algoritma supervised learning. Kemudian yang ketujuh, algoritma unsupervised learning. Kemudian kedelapan, pengenalan neural network dan deep learning. Dan kesembilan adalah implementasi proyek kecerdasan buatan.
Luaran mata kuliah ini berupa laporan hasil proyek mini kejelasan buatan, nantinya berupa identifikasi masalah, kemudian data, dan solusi berbasis kejelasan buatan. Metode perkuliahan nantinya ceramah, diskusi, penugasan, dan presentasi mini project. Dengan model pembelajaran digunakan yaitu model kooperatif, demonstrasi, project based learning, dan tugas proyek. Asesmen akan dilakukan secara tes dan non-tes. Selanjutnya, dengan menggunakan DEI, saya akan menyampaikan isi dari mata kuliah ini. Perkuliahan dilakukan secara luring, maka penyampaian materi akan dilakukan secara tatap muka di laboratorium komputer, sesuai dengan jadwal fakultas. Kemudian, materi-materi juga bisa di-download oleh mahasiswa melalui e-learning Unisnu. Bagaimana saya menerapkan DEI ini? Yang pertama yaitu delivery. Jumlah perkuliahan tatap muka adalah 16 kali, dengan rincian adalah 14 kali pertemuan tatap muka perkuliahan, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Interaction. Bagaimana saya menerapkan interaction? Mahasiswa pada pertemuan tatap muka ini nantinya diberikan kesempatan untuk bertanya dan diskusi secara langsung baik di perkuliahan. Kemudian asesmen, saya akan memberikan tugas terstruktur berupa tugas individu maupun kelompok, di mana pengumpulan tugas diupload pada e-learning sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian saya juga akan memberikan kuis saat perkuliahan dan tugas proyek. Di pertemuan 8 dan 16, mahasiswa harus mengikuti UTS dan UAS. Sebagaimana nantinya persentase penilaian yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Presensi adalah 10%, kemudian tugas adalah 30%, kemudian UTS adalah 25%, UAS 30%, dan komponen lainnya 5%. Persentase pilihan tersebut hasil persetujuan antara mahasiswa dan dosen di pertemuan pertama dan dapat dilihat pada e-learning. Harapannya, mahasiswa dapat membangun strategi perkuliahan untuk mendapatkan perkuliahan yang baik dan mendapatkan kemampuannya serta nilai yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video ketika saya mengajar mata kuliah kejelasan buatan dengan materi pengantar machine learning di laboratorium komputer. Terima kasih. Selamat siang. Sudah makan siang belum? Sudah. Berarti sudah siap untuk perkuliahan kembali ya? Oke. Di pertemuan kali ini kita mau bahas terkait machine learning, pengantar machine learning. Sebelum kita masuk, kita baru berdoa. Silakan. Oke. Masuk di machine learning. Nah, itu pasti hari-hari sebenarnya kita udah pakai machine learning di HP kita, di smartphone, di laptop sudah ada. Ketika HP itu ada lock ya, terkunci, kemudian ada face recognition, kita taruh HP kita. Nah, itu juga termasuk dari learning. Kemudian yang suka belanja ya Shopee. Nah, ini pencarian saya sebenarnya. Berarti saya sering buka sepatu skater, pencarian skater, kemudian mixing sampai ke vitamin. Yang keluar rekomendasi yang keluar ada ini. Kemudian yang sudah lama email, semua orang pakai email. Itu ada namanya spam ya. Kita nggak pernah share. Kemudian selanjutnya ini map, Google Map ya, kita sudah main. Misalkan kita mau
gain the pattern, berarti menghasilkan pola atau knowledge, pengetahuan. Jadi mesin learning bagian dari AI juga yang fungsinya untuk apa? Ya, nanti mempermudah efisiensi tugas manusia juga. Dan dia itu apa? Berarti mempelajari dulu data-data. Nah, analoginya seperti ini. Kita sebagai manusia sudah tahu ya, ada pengalaman yang melampau, kemudian kita membuat suatu kesimpulan. Nah, kalau kita sudah besar ini, kita kalau sudah dewasa ya, kita sudah tahu oh, yang namanya mobil itu seperti apa. Di otak kita sudah terekam. Otak kita, oh mobil itu seperti ini, motor seperti ini, bis seperti ini, kita sudah punya ciri-cirinya, itu pengetahuan kita yang terekam di otak kita seperti itu. Jadi sekarang ketika kita melihat suatu benda mobil itu, nah itu adalah mobil, kita sudah seperti itu. Tapi akan berbeda ketika anak balita, anak kecil, yang di pikirannya apa? Pasti susu, kan gitu. Ini apa? Misalnya kita tunjukkan mobil ini apa? Dia nggak bisa jawab lagi karena terekam yang di otaknya adalah susu. Nah, seperti itu, kemudian sampai kayaknya ini kita perlihatkan ke bayi itu adalah ini yang bentuknya seperti ini adalah mobil, yang bentuknya seperti ini adalah motor, seperti ini juga bis. Jadi sudah tahu, kita rekam dulu, kita berikan pengetahuan yang banyak. Nah, selanjutnya ketika si anak itu, si balita itu sudah tahu, sudah direkaman, kita sudah mempelajarkan ke dia. Track ini adalah motor seperti ini bentuknya, motor roda dua, mobil dasar buatan, kemudian lanjut lagi ada teknik searching, reasoning, planning sampai ke learning. Nah, searching kita ingatkan lagi ya, searching berarti teknik pencarian ada basic search, ada heuristic search, ada probabilistic search. Itu sama halnya ketika GPS, kita ada pencarian rute terpendek pakai algoritma ASTAR misalkan. Dari misalkan traveling salesman management, si kurir pengen nganterin beberapa barang ke beberapa lokasi. Nah, dia bisa pakai teknik pencarian lokasi yang terdekat itu mana dulu. Saya mau mencapai lokasi ini dulu. Nah, itu pakai teknik searching. Kemudian kalau reasoning, pakai teknik reasoning berarti penalaran, logika. Ada rule base, ada case base, ada fuzzy dan assertion. Nah, dia itu mainnya seperti apa? Berarti fakta-fakta yang sudah ada dikumpulkan, nanti narik kesimpulan. Contohnya, zaman dulu ada COVID, ada fakta-faktanya, fakta itu ciri-ciri penyakit COVID itu seperti apa? Panas, terus indera penciuman, kayak gitu. Nah, itu ada fakta-fakta ciri-cirinya, kemudian kita kesimpulan, oh berarti kamu teridentifikasi COVID berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada. Itu termasuk reasoning, penalaran. Lanjut lagi ke planning. Planning itu ada dua, ada full stack planning dan constraint planning. Masuk ke ini. Dan yang terakhir, teknik learning, pembelajaran. Teknik pembelajaran ada supervised learning, kemudian unsupervised learning, kemudian reinforcement learning. Nah, inilah yang mesti learning di sini. Teknik yang terakhir di learning. Training data itu berarti penyiapan datanya itu banyak, data banyak. Banyak sekali data yang kita masukkan, itu namanya training data latih. Kemudian kita masukkan ke machine learning algorithm. Jadi algoritma machine learning banyak tekniknya. K-mean, algoritma decision tree misalkan, K-mean, kemudian bias, itu masuk ke dalam ini machine learning algorithm. Jadi algoritma machine learning. Nah, di sini di machine learning ini nanti itu proses pembelajaran yang masuk. Kalau data-data seperti ini dimasukkan pembelajaran, dimasukkan dulu tekniknya seperti apa, metodenya seperti apa. Kemudian akan menghasilkan machine learning model, tergantung dari tadi algoritma apa yang diambil. Kemudian sudah jadi machine learning modelnya, lanjut ke testing pengujian. Apakah betul data-data yang sudah dimasukkan itu belajar dengan sempurna betul apa tidak, gitu kan? Ini mesinnya itu cerdas atau tidak?
Nah ini harus ditesting dulu, ada data ujinya. Kemudian kalau berhasil berarti dia menghasilkan output yang sesuai. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada email, kita contohkan email ya, email spam dan email tidak spam. Nah, kemudian di sini ada kita pakai decision tree. Nah, ini adalah pembelajaran, proses pembelajaran. Kemudian ketika ini sudah di proses pembelajaran, kemudian lanjut lagi. Di sini ada menghasilkan model dari form keputusan. Misalkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi model dari ini sudah jadi. Kemudian untuk menguji betul apa tidak ya kalau emailnya itu nanti kita masukkan adalah email spam. Ini kita uji pakai email spam. Nah, kalau dia misalkan menghasilkan spam juga, berarti model ini sudah cerdas. Analoginya paham sampai di sini? Jadi kita punya data macam-macam nih. Data email ada 100 misalkan, ada email spam, ada email tidak spam, email biasa. Kemudian kita pakai algoritma decision tree di sini. Kemudian dia akan menghasilkan form keputusan. Form keputusan seperti apa sih? Kalau misalkan email spam itu polanya seperti ini nih. Email tidak spam itu polanya seperti ini. Sudah jadi modelnya. Kemudian kita uji lagi. Uji pakai email spam juga. Ketika terus dia menghasilkan output, oh ternyata si A email ada 10 email yang kita masukkan, kemudian spam, kedetek spam, berarti dia sudah dianggap cerdas. Seperti itu polanya. Tanya lagi? Saya Oke, silakan. Masing-masing ini kan itu kan belajar dari data. Kenapa kita harus mengatur atau juga kenapa enggak mestinya belajar sendiri? Oke, pertanyaan bagus. Ada yang mau bantu, teman-teman? Mungkin saya bisa Oke, bantu. silakan. Mungkin dari pertanyaan tadi, mungkin kalau misalnya ini belajar dari data bisa, tapi dia tidak tahu apa yang penting dalam data tersebut ya, tanpa bantuan kita sendiri. Misalnya contohnya kalau kamu beri data tentang cuaca, nah itu dari penjual es krim, mesin tidak otomatis tahu bahwa suhu berpengaruh besar. Kita perlu menyiapkan data, memilih fitur yang tepat, serta memilih algoritma mana nih yang bisa untuk mengandung cuaca itu tersebut. Jadi meskipun mesin bisa belajar, manusia tetap perlu mengarahkan proses belajarnya dari mesin tersebut. Oke, terima kasih Mas Kaki. Nah, jadi ya seperti tadi ya, mesin kita punya data itu adalah yang sentral, yang utama itu data. Kita masukin banyak data, tapi mesinnya juga nggak bisa mikir. Terus ini data mau diapain? Sama halnya ketika ada perpustakaan banyak buku. Kita masuk ke perpustakaan, kita nggak akan mikir, loh ini buku buat apa, seperti itu kan. Nah makanya kita juga butuh sentuhan, tetap sentuhan manusia. Kita berikan teknik, berikan fitur-fitur. Oh ini loh, misalkan di perpustakaan itu kita ada buku rekomendasi. Misalkan kita anak SI, kita ada rekomendasi tentang machine learning bukunya, atau artificial intelligence, atau mungkin statistik, tentang statistik. Itu yang penting nih buat anak SI. Nah seperti itu. Mesin itu bisa nggak belajar seperti manusia? Coba silakan. Ya bisa Bu, karena sekarang teknologi ada kemampuannya yang seperti itu.
saya tidak bisa 100% seperti manusia ya, karena mesin itu hanya mengolah data dari pola yang telah diberikan oleh kita. Jadi mesin itu tidak punya perasaan seperti manusia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Lagi, ada lagi? Ya, silakan. Menurut saya ini bisa sebagian karena seperti yang kita tahu mesin bisa belajar dari hal teknis seperti mengenali gambar, tapi tidak bisa belajar dari nilai-nilai konteks sosial. Oke, ada lagi? Menurut saya tergantung datanya Bu. Kalau misalnya datanya lengkap, mesin itu jadi sangat pintar, tapi kalau datanya salah, mesin juga salah. Oke, terus sekali. Kita tarik kesimpulan. Mesin bisa berpikir seperti manusia. Mesin, ya, oke. Mesin bisa berpikir seperti manusia. Poin pentingnya adalah data, di mana ketika kita memberikan data yang banyak, yang besar, maka dia akan menjadi pintar. Saya seperti manusia. Kebiasaan-kebiasaan dia akan mempelajari pola-pola yang ada, menghasilkan pola, menghasilkan knowledge, pengetahuan, akhirnya sesuai dengan pikiran kita. Seperti itu. Oke, kita main ke eksplorasi mini. Kita buka situs ini ya, situs Python, Disable Machine. Nah, nanti kita coba seperti apa. Kita klasifikasikan ada minimal tiga gambar tiap kelasnya pakai webcam. Nanti identifikasi muka kita tuh berapa persen, seperti itu. Kita mau itu. Kemudian nanti hasilnya seperti apa, kita pelajari apa, akurasinya seperti apa, nanti minta tolong tanggapannya untuk tugas selanjutnya. Oke, kita coba dulu. Ya. Oh, oke. Lagi. Nah, coba Mbak. Nah, kelihatannya ketika ini tadi kelas 1 Mbak Intan, dia 99% akurasinya. Ini dari Mbak Intan. Ketika mungkin saya nempel Mbak Intan, oke. Nah, dia antara kelas 1 kelas 2 seperti ini ya. Oke. Ketiga karena tidak ada Mas Rio, jadi dia. Oke. Nanti berarti teman-teman mengerjakan tugas ini terkait eksplorasi mini, dicoba nanti. Kemudian hasilnya silakan nanti di-upload di e-learning tugasnya, apa yang dipelajari dari ini, kemudian akurasinya seperti apa, entah nanti bisa foto webcam atau mungkin dari suara, nanti bisa dicoba kesulitan apa yang ditemui seperti itu. Selanjutnya pasti teman-teman sudah pakai banyak aplikasi machine learning ya, ada Tokped, ada TikTok, ada Shopee dan seterusnya. Nah, nanti silakan sebutkan fitur-fitur dari mesin learning di dalamnya itu apa. Satu aja, kemudian jenis pembelajarannya itu seperti apa yang digunakan, dan juga manfaatnya fitur bagi penggunanya itu apa. Oke, terima kasih. Saya rasa hari ini cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Tugasnya minggu depan nanti di-upload di e-learning seperti biasanya. Ada pertanyaan lain? Oke, cukup ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.